Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha bi ni'mah. Walhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. عادل ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu Jumat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang tiada terkira. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Niscaya sesungguhnya barang siapa yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan Allah tambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengingkari ataupun mengingkari nikmat Allah, maka ketahuilah azab Allah sangatlah pedih. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Maka marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ini menegaskan pentingnya perintah agung berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi kita di hari Jumat, maka perbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui sidang Jumat yang berbahagia kami berpesan kepada diri kami pribadi dan kepada kita bersama, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islam yang Kota Pekanbaru, maka judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah syarat untuk reuni di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, dunia ini bukanlah akhir daripada perjalanan kehidupan kita, tetapi dunia ini adalah salah satu proses perjalanan hidup kita, yang mana akhirnya nanti pada yaumil akhir, pada akhirat dan sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim menginginkan kita semua itu masuk surga, baik orang-orang yang kita cintai, terutama orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, adik tolak kita, sahabat-sahabat kita. Kita ingin bagaimana kita berkumpul di dunia seperti saat ini, dan kita juga ingin bagaimana nantinya akan berkumpul bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga ini adalah motivasi yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang menentukan apakah kita surga atau neraka adalah ridhonya Allah, tetapi kita sebagai seorang muslim harus berharap untuk mendapatkan masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syarat-syarat kita menjadi penghuni surga yang nantinya kita dapat reuni atau berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita cintai? Setidaknya ada 4 syarat yang bisa kita jelaskan pada Jumat yang berbahagia ini. Yang pertama, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Percuma kita menjadi orang yang baik,
orang yang banyak berbuat atau bersedekah untuk umat ataupun untuk masyarakat, tetapi kita tidak beriman kepada Allah. Percuma kita melakukan hal-hal yang positif bagi masyarakat, tapi kita tidak beriman kepada Allah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita tanpa kita minta, kita menjadi orang Islam, yaitu orang yang meyakini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebuah nikmat yang agung yang apabila kita renungkan makna la ilaha illallah ini adalah kunci kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sebagian saudara kita yang mendapatkan hidayah menjadi mu'alaf mampu menyebutkan kata la ilaha illallah. Untuk itu bersyukurlah kita kepada Allah dengan nikmat Islam, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat itu bukan hanya di sisi harta, tetapi nikmat yang paling agung adalah kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk itu marilah kita jaga kalimat tauhid ini, karena ini adalah miftahul jannah, pintunya surga. Kita minta sama Allah, kita dihidupkan dalam keadaan la ilaha illallah dan kita mati dalam keadaan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di masjid yang kita cintai, Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, reuni di surga. Kita pertama sudah mengetahui tadi bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah. Ketika ada kunci, tentu ada pintu. Apa pintu surga? Pintu surga itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah nama Allah itu digandengkan, melainkan di sana ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan pintunya surga. Oleh sebab itu, kita harus mengenal pintu surga ini. Kita harus mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal bagaimana pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya di dalam pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat ciri-ciri penduduk surga. Mulai dari helai rambutnya, tingkah lakunya, perbuatannya adalah ciri-ciri daripada penghuni surga. Lantas bagaimana kita agar dapat melewati pintu itu? Tentunya kita dengan menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kehidupan kita, kita sertakan Nabi Muhammad di dalam hidup kita. Mulai dari masuk masjid, langkahkan dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Kenapa? Karena Nabi masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Kita makan dengan tangan kanan, karena Nabi makan dengan tangan kanan. Kita minum dalam keadaan duduk, karena Nabi minum dalam keadaan duduk. Setiap sendi kehidupan Nabi ada sunnah-sunnah yang diajarkan kepada kita. Kemudian bagaimana kita melewati pintu surga itu agar mendapat menjadi penghuni surga? Yaitu dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab, Khatib tadi sudah menegaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah salawat ini adalah perintah yang sangat agung. Kalau perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, tetapi Allah tidak melakukannya. Kenapa? Karena salat, puasa, umrah, haji, zakat, sedekah itu untuk Allah. Tapi perintah salawat ini adalah perintah yang agung. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi, Allah pertegas dulu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersalawat terlebih dahulu, baru diperintahkan kita. Oleh sebab itu, perbanyaklah bersalawat pada Nabi Muhammad SAW agar tumbuh rasa kecintaan kita kepada beliau, karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, almarhum man ahad, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kemudian yang ketiga, syarat kita reuni di surga
adalah biru walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita mengetahui bahwasanya ridullah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Carilah surga di orang tua kita, karena sesungguhnya orang tua itu adalah surganya kita. Apatah lagi ibu kita. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, itu adalah kewajiban kita. Jangan kita menuntut orang tua berbuat baik kepada kita, tetapi bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Banyak riwayat yang meriwayatkan bagaimana seorang anak yang durhaka kepada orang tua, yang memiliki akhir yang menegas, yang sangat tragis, yaitu tidak mendapatkan ampunan Allah. Tetapi ada juga beberapa kisah atau riwayat yang meriwayatkan bagaimana seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Kita kenal sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni, adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki bakti kepada orang tua. Uwais Al-Qarni diceritakan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, apabila nanti engkau bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah ampun dan mintalah doa darinya. Uwais Al-Qarni tidak dikenal di kalangan penduduk dunia, tapi Uwais Al-Qarni terkenal di kalangan penduduk langit karena baktinya kepada orang tuanya. Bagaimana Uwais Al-Qarni mengasuh ibundanya ketika ibundanya sakit, bahkan diriwayatkan bahwa ibundanya itu sudah lumpuh. Uwais Al-Qarni sampai menampung kotoran daripada orang tuanya. Bagaimana Uwais Al-Qarni memberikan baktinya kepada orang tuanya. Bagaimana Uwais Al-Qarni ketika ibunya mengatakan, "Ya Ananda, ibu ingin melaksanakan ibadah haji." Tapi Uwais Al-Qarni tidak mengatakan tidak. Tidak seperti kita yang banyak mengatakan tidak kepada orang tua kita. Tapi Uwais Al-Qarni dengan semangatnya, dengan gigihnya, beliau melatih menggendong kambing dari bukit yang satu ke bukit yang lain. Ketika sudah sampai musim haji, dia pun memiliki kekuatan karena sudah melatih menggendong ternaknya. Akhirnya digendongnya lah ibunya dari Yaman sampai Makkah sebagai bentuk baktinya kepada ibunya. Itulah yang menyebabkan Uwais Al-Qarni menjadi salah seorang penduduk surga yang insya Allah dia akan mereuni dengan ibunya dan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita ingin mereuni di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, berbaktilah kepada kedua orang tua kita, karena sesungguhnya di dalam kedua orang tua itu, khususnya ibu kita, ada keridhaan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Kemudian yang keempat, syarat kita sebagai penghuni surga adalah bagaimana kita bergaul, bersilaturahmi dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang bertakwa. Jauhilah hal-hal yang menyebabkan kita jauh daripada orang-orang yang tidak baik. Mohon maaf, jauh dari orang-orang yang baik. Carilah teman-teman yang baik, karena berkumpul dengan orang-orang yang baik merupakan salah satu syarat kita untuk dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhilah kecintaan kita kepada saudara kita, seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi tadi, yaitu al-mar'u ma'an ahad, sesungguhnya orang-orang itu dikumpul dengan orang-orang yang dicintai. Insya Allah ketika kita berkawan dengan orang yang baik, kita akan ikut dalam kebaikan tersebut. Kita berteman dengan orang yang jual parfum, maka kita akan dapat wangi parfumnya. Begitu juga ketika kita berteman dengan seorang pencuri atau orang tidak baik, maka kita pun akan mendapatkan apa yang menjadi efek tidak baik daripada orang tersebut. Oleh sebab itu, 4 syarat ini kaum muslimin dan muslimat, marilah kita camkan. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini, di masjid ini, dengan orang-orang kita cintai, keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka. Dan cita-cita kita dikumpulkan dengan pemimpinnya para nabi, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri khatib pribadi. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما فوق عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فاتح لما أخلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وشعة في الجسد وشعة في الرزق وثوابا قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.